Bu Sri, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat ya Pak, tapi ini Ya, ada sedikit yang mengganggu pikiran saya ini Pak. Ada sedikit hmm, pikiran gitu yang mengganggu ya. iya. Kira-kira apa nih Bu? Kita kan ngobrol-ngobrol sedikit mungkin ya Bu untuk hari ini. Nggih Pak, sebelumnya terima kasih banyak ya Pak sudah meluangkan waktu. Saya butuh di coaching ini Pak. Apa yang ingin dibicarakan nih Bu? Mudah-mudahan dari pertemuan kita ini Ibu mendapatkan pencerahan. Silahkan disampaikan saja Bu terkait dengan permasalahan yang sedang Bu Sri hadapi saat ini. Nggih, jadi begini Pak Sahid. Saya kemarin kan materi untuk tema satu itu sudah selesai. Kemudian saya mengadakan penilaian harian. Ya. Nah, ternyata hasil ulangan anak-anak kemarin itu belum sesuai harapan saya gitu, Pak. Jadi Iya, saya iya, tuh iya. sedikit kecewa sama anak-anak ini. Terus jadi kepikiran sampai sekarang, padahal Iya. sebelum ulangan itu anak-anak sudah saya beritahu, Mhm. harus belajar dulu, sudah saya beritahu Iya. kisi-kisinya, materi yang harus dipelajari, intinya saya sudah, maksimal gitu, Pak. Tapi ternyata nilai anak-anak ini banyak sekali yang, di bawah Mhm. KKM. Oh Ada yang iya. hanya dapat Heeh. 70, 60 gitu, Pak, bahkan ada yang 50, itu saya Iya. pusing gitu, Pak. Eee, jadi karena nilai-nilai murid Bu Sri ini tidak sesuai yang Ibu harapkan gitu ya Bu? Apa yang ingin Bu Sri dapatkan dari pembicaraan kita hari ini Bu? Iya, jadi yang saya harapkan ini, Pak, saya itu kan mengampu kelas 6 dan, nilai KKM untuk kelas 6 itu 75, Pak. Terus, Iya. saya inginnya, saya bisa mendapatkan ide-ide baru gitu, agar murid-murid kelas 6 ini bisa memperoleh nilai yang baik gitulah Pak sebelum PTS nanti. Jadi Heeh. paling tidak penilaian hariannya, hasil ulangan hariannya itu bisa meningkat gitu Pak. Oh, jadi Bu Sri ingin mendapatkan ide-ide baru untuk meningkatkan nilai-nilai muridnya ya Bu? Gitu ya? Nggih Lalu Pak. menurut Bu Sri sendiri kira-kira hal apa yang membuat nilai ujian mereka itu kecil Bu? Tidak sesuai dengan yang Ibu harapkan. Nggih betul Pak. Jadi saya berpikir itu kenapa ya murid-murid saya bisa nilainya rendah begitu Pak. Jadi saya berusaha mengajak ngobrol anak-anak kemarin, terus ada yang ternyata mengeluh bahwa Ya, materi tema satu itu banyak. Terus mereka juga ada yang mengeluh lelah karena banyaknya kegiatan di awal ya, tahun pelajaran baru itu, karena memang di bulan Agustus itu kan banyak kegiatan untuk anak-anak kelas 6 gitu, ya, Pak. ya, Mulai dari, eee, persiapan perkemahan kemarin, heeh, terus ya. ada karnaval begitu. Jadi mereka ini merasa kurang fokus untuk belajar karena banyaknya kegiatan tersebut. Oh, begitu. Jadi yang membuat tidak maksimal dinilai adalah karena banyaknya materi di tema satu dan waktu Iya, Pak. pembelajaran mereka tersita karena mereka sibuk dengan kegiatan-kegiatan di bulan Agustus. Menurut Bu Sri sendiri, apa yang dapat membuat nilai anak-anak itu bisa meningkat, Bu? Strategi apa yang ideal yang akan Ibu lakukan agar anak-anak itu untuk kedepannya nilai mereka itu seperti eh, ke, bisa memenuhi sesuai KKM lagi itu Bu. Nggih. Nggih, Pak, jadi saya jadi punya gambaran ini, Pak, strategi apa ya yang harus saya lakukan. Memang selama ini mungkin saya belum, terlalu menekankan pada murid-murid saya ini tentang pentingnya manajemen waktu ke anak-anak kelas 6 ini, Pak. Itu mungkin yang pertama. Jadi saya harus Ya, menguatkan anak-anak untuk uh, bisa memanage waktunya untuk iya, belajar.
Kemudian yang kedua, mungkin saya memang belum pernah melakukan identifikasi gaya belajar murid-murid ini, Pak, murid-murid saya di kelas 6 ini. Jadi Iya. mungkin yang saya ingin coba lakukan strateginya yaitu mungkin memberikan penguatan pada anak didik saya dan Mhm. mencoba untuk identifikasi gaya belajar mereka. Mungkin itu, Pak. Oh iya, wah bagus sekali ya dari manajemen waktu sama identifikasi gaya belajar ya Bu. Nggih, Jadi Pak. dari dua permasalahan itu, eh, apa tantangan yang akan Ibu hadapi dalam melaksanakan strategi tersebut Bu? Nggih. Kalau tantangannya dengan strategi tersebut, mungkin apa ya, Pak, kalau manajemen waktu itu mungkin bisa saya berikan penguatan ketika saya berada di kelas gitu ya, memberi informasi ke anak-anak atau mungkin bisa saya masukkan ke kesepakatan kelas mungkin ya, Pak. Jadi anak-anak bisa tahu bahwa dia juga harus, mengerti arti pentingnya mengatur waktunya untuk belajar gitu. Nah, untuk yang identifikasi gaya belajar, ini mungkin saya bisa meminta anak-anak menulis di post-it gitu mungkin Pak ya. Jadi mereka bisa menuliskan gaya belajar mereka yang disukai itu seperti apa gitu. Atau mungkin saya bisa membuat lembar observasi atau lembar asesmen diagnostik mungkin ya Pak, yang nanti bisa saya berikan ke anak-anak. Terus anak-anak ini kan mungkin belum punya, ada yang mungkin belum tahu gaya belajarnya itu semacam apa. Jadi mungkin lembar ini nanti bisa dibawa pulang, bisa diisi bersama orang tuanya, jadi Ya. didampingi sehingga dia anak-anak tahu gaya belajar mereka ini seperti apa. Mungkin tantangannya itu Pak, harus ada komunikasi dan kolaborasi dengan pihak-pihak Oh. tertentu gitu. Oke, oke. Jadi, Ibu akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait ya, Bu. Terkait Nggih. dengan asesmen diagnostik, lalu selain itu daya dukung yang lain seperti Ibu bekerja sama dengan pihak-pihak terkait mungkin barangkali ada sarana dan prasarana. Bagaimana, Bu, sarana prasarana untuk belajar atau untuk asesmennya mungkin? Nggih, untuk sarana prasarana mungkin apa ya, Pak, mungkin yang saya butuhkan itu, membuat lembar diagnostik itu mungkin saya bisa membuatnya, terus saya cetak atau print out menggunakan, print di sekolah mungkin semacam itu, kemudian saya bagikan ke anak-anak. Sebenarnya kalau ingin gampang itu mungkin menggunakan link gitu ya Pak, langsung ke HP-nya anak-anak, jadi anak-anak bisa langsung mengisi. Tapi Iya. kendalanya kan anak-anak ini tidak boleh membawa HP di sekolah. Ah, Jadi ya mungkin saya hanya membuat semacam paper test itu aja Pak, bisa dibawa pulang. Kayaknya hasilnya akan sama itu, hasil identifikasinya nanti. oh, Ya semacam begitu itu ya, Bu. mungkin Pak. Ya. Heeh. Terus Bu, dari hasil asesmen diagnostik, itu terus akan Ibu apakan? Ini kan kaitannya dengan supaya hasil belajar, anak itu meningkat ya, Bu? Nggih, rencananya kalau nanti sudah terkumpul, asesmen diagnostis itu lembarnya, nanti setelah itu saya harus menyesuaikan, akan saya, menyesuaikan di RPP-nya mungkin, Pak. Jadi RPP-nya nanti itu akan berpihak pada murid, jadi saya bisa memfasilitasi mereka sesuai gaya belajar mereka, mungkin yang audio visual, nanti bisa saya, berikan video yang gaya belajarnya kinestetik, mungkin bisa bergerak dengan praktik gitu, Pak. Eee, Nanti kalau harapannya kalau sudah, pembelajarannya, RPP-nya sudah sesuai, kan nanti anak-anak bisa, eee, merasakan pembelajaran yang menyenangkan, yang Iya. akhirnya bermakna, sehingga materi yang dia dapat juga bisa tersimpan di Mhm. otaknya gitu, dalam jangka waktu yang lama. Sehingga harapan saya nanti ketika ulangan, Heeh. mereka bisa mendapat nilai yang, di atas KKM begitu, Pak. Mungkin Oh, itu, Pak. gitu. Oh, gitu ya, Bu, heeh. Mungkin ada rekan kerja
yang bisa membantu Bu Sri untuk melakukan hal ini, Bu? Kalau rekan kerja mungkin eh, guru kelas 5-nya mungkin ya Bu Siti. Bu Siti itu kan yang pernah mengampu anak-anak ini di kelas 5, Pak. Jadi mungkin saya bisa meminta pendapat dari Bu Siti tentang gaya belajar anak-anak ini, atau mungkin meminta pendapat dari Bu Siti tingkat kemampuan murid-murid kelas 6 ini, tingkat kemampuannya seperti apa. Mungkin itu Pak Bu Siti mungkin yang bisa saya minta Oh, itu. jadi sampai di titik ini, apa yang Ibu dapat dari percakapan ini, Bu? Jadi saya merasa ada gambaran setelah bercakap-cakap dengan Pak Zahid ini, mungkin yang saya lakukan tadi ya Pak, memberikan penguatan tentang manajemen waktu, kemudian melakukan identifikasi gaya belajar, sehingga harapan saya bisa meningkat nilai-nilai murid-murid saya di kelas 6. Gitu Pak. Kapan nih Bu kira-kira akan dieksekusi atau dijalankan cara itu, Bu? Untuk eksekusinya kalau bisa secepatnya mungkin ya Pak, sebelum materi tema 2 ini saya sampaikan, paling tidak saya sudah bisa mengidentifikasi gaya belajar anak-anak ini. Nggih, kurang lebih dalam waktu seminggu lah Pak, semoga bisa terlaksana. Bagus sekali ya rancangan Ibu. Mudah-mudahan yang Ibu rancangkan ini dapat sesuai dengan apa yang Ibu harapkan ya Bu Sri. Ada lagi Bu yang mungkin mau disampaikan? Mungkin cukup nih Pak. Jadi tadi perbincangannya saya merasa sudah menemukan gambaran ini Pak. Saya jadi terima kasih sekali sama Pak Zahid, karena awalnya saya merasa pusing gitu, bingung. Jadi akhirnya punya gambaran langkah-langkah apa yang bisa saya lakukan. Ya, terima kasih Pak Zahid. Iya Bu, Mungkin sama-sama. itu yang Baiklah saya Bu. sampaikan. Baiklah, saya jadi ingin segera mendengar nih Bu, bagaimana hasil dari rencana yang sudah Ibu susun, dan nanti kapan-kapan kalau kita bercakap lagi, bisa saya untuk mengetahui hasilnya bagaimana. Begitu ya Bu? Nggih, terima kasih loh Pak Zahid sudah meluangkan waktunya ya. Sehingga saya punya gambaran ini Pak. Doakan semoga rencana saya bisa terlaksana Pak. Amin. Ya, terima kasih ya Bu. Nggih, Selamat amin. siang, sampai jumpa di percakapan lain waktu. Selamat Nggih, siang Bu. terima kasih Pak Zahid. Iya.